Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Balik lagi di akun SNED Channel. Apa kabar kalian semuanya? Semoga sehat selalu, murah rezeki, dan tambah bahagia tentunya. Amin amin ya robbal alamin. Nah, kali ini Nice mau bawain video tentang soal-soal SKB guru tentang penelitian tindakan kelas. Nah, ini soal-soalnya teman-teman. Jadi teman-teman harus nonton dari awal sampai akhir. Karena seorang pejuang ASN itu harus punya banyak persiapan ya, mau belajar semuanya dipelajari, mulai dari penelitian tindakan kelas, pedagogik, kemudian kepribadian, kemudian ada materi yang dalam. Oke, kita langsung saja ke videonya. Oke, sebelum lanjut ke videonya sampai akhir, jangan lupa untuk tekan subscribe dan tombol loncengnya ya. Aku tunggu, ada di bawah ini. Oke, terima kasih buat yang udah subscribe dan tekan tombol loncengnya. Oke, kita mulai soal nomor 1. Anak-anak pada usia sekolah dasar telah menunjukkan karakter yang khas jika ditinjau dari aspek mental. Contohnya, A. Anak dapat menunjukkan kreativitasnya saat membuat karya tertentu. B. Anak telah berlari dengan baik tanpa mudah terjatuh. C. Anak mulai menjauh dari orang dewasa yang ada di sekitarnya. D. Anak dapat menggunakan jari-jarinya dengan baik untuk memegang alat tulis seperti pensil. Oke, aku hitung 5 detik ya. Oke, jawabannya yaitu A. Anak dapat menunjukkan kreativitasnya saat membuat karya tertentu. Soal nomor 2. Contoh berikutnya sesuai dengan karakteristik kemampuan psikomotorik anak usia sekolah dasar adalah A. Mulai dapat menciptakan suatu karya dengan menggunakan alat. B. Kadang-kadang bersikap peduli terhadap orang lain yang ada di sekitarnya. C. Sudah dapat memegang peralatan makan dengan baik. D. Mulai berpikir secara abstrak dengan terlebih dahulu dibantu contoh konkret. Jawabannya yaitu A. Mulai dapat menciptakan suatu karya dengan menggunakan alat. Anak pada usia SD menunjukkan perkembangan emosi yang berbeda dengan anak pada tingkatan lainnya. Contoh berikut yang sesuai dengan tingkat perkembangan emosi anak usia SD. A. Kelihatan ceria dengan teman sebayanya saat bermain. B. Memiliki inisiatif dalam memecahkan suatu masalah. C. Seringkali menunjukkan rasa ingin tahu yang besar dan terlontar melalui pertanyaan-pertanyaan. D. Konsep abstrak sederhana mulai dapat dipahami, misalnya berhitung tanpa bantuan media. Jawabannya yaitu A. Kelihatan ceria dengan teman sebayanya saat bermain. Perhatikan aktivitas anak usia sekolah dasar. Mereka pada umumnya telah dapat berlari, berjalan, melompat, melempar, atau berguling-guling dengan baik. Karakteristik ini termasuk aspek perkembangan A. Psikomotorik, B. Emosi, C. Kognitif, D. Bahasa. Jawabannya yaitu A. Psikomotorik. Perhatikan aktivitas anak usia sekolah dasar. Mereka pada umumnya telah dapat berlari. Sama ini ya dengan tadi ya. Oke, kita lewat aja. Maaf ya teman-teman. Ketika kesal dengan orang lain, anak dapat menunjukkan sikap marah atau ngambek. Karakteristik ini merupakan ciri pada perkembangan A. Bahasa, B. Psikomotorik, C. Emosi, D. Kognitif. Jawabannya yaitu C. Emosi.
Selama mengembangkan kemampuan berbahasanya, anak usia SD dapat saja mengalami hambatan yang disebabkan oleh berbagai hal. Berikut ini merupakan hal yang dapat berpengaruh pada kemampuan berbahasa mereka, yaitu keluarga, jenis kelamin, kebiasaan, keinginan berkomunikasi. Jawabannya yaitu jenis kelamin. Jadi jenis kelamin ini nggak berpengaruh ya. Tapi yang berpengaruh yaitu keluarga, bagaimana keluarga itu mendidik, bagaimana kebiasaannya, baik atau buruk, kemudian keinginan berkomunikasi seperti apa. Tapi orang tua yang biasa mengajarkan anaknya untuk berkomunikasi, ngajak ngobrol sejak dalam kandungan, itu jadinya anak tuh bagus banget teman-teman. Seperti keponakan saya dia, sejak dalam kandungan itu ibunya tuh kayak ngajak ngomong gini, "Adik, ayo mandi," gitu kan. Ibunya tiap mandi tuh ngomong, "Adik mandi," gitu. Padahal masih di dalam perut itu tuh, "Adik ada adzan," gitu. Adik aku tuh selalu bilang gitu, "Adik bangun, udah pagi." Kalau subuh itu, kalau mau sholat itu juga diajak ngomong, "Adik ayo sholat," gitu. Padahal masih dalam perut itu. Itu jadinya bocah itu jadinya anak itu, ya Allah, itu nggak mau diem itu. Ada video-videonya, bisa ditonton teman-teman di video Miss NRG TV teman-teman. Itu banyak itu keponakan aku di sini juga ada. Nah itu kalian bisa lihat seperti itu anaknya, nggak mau diemnya kalau sakit aja. Sambil bagi-bagi cerita ya teman-teman. Pada saat mengajarkan membaca pada awal-awal bersekolah untuk anak-anak usia sekolah dasar dapat dipergunakan teknik A. Membaca cepat, B. Skimming, C. Membaca pemahaman, D. Membaca permulaan. Jawabannya yaitu membaca permulaan. Pada sebuah buku bacaan yang digunakan di kelas Pak Ahmad untuk kelas rendah, tanpa isi buku disusun berurutan mulai dari kalimat utuh kemudian diceraikan berdasarkan kata-kata penyusunnya. Jadi misalkan Budi pergi ke sekolah gitu diceraikan ya. Oh, Budi sendiri suku katanya, pergi sendiri gitu ya. Kemudian setiap kata penyusun diuraikan lagi ke dalam suku-suku kata Budi, B-U-D-I gitu ya. B-U kemudian D-I gitu ya. Sukata, dan kemudian setiap sukata diuraikan lagi dengan huruf-huruf penyusunnya. Lalu huruf-huruf itu disusun kembali membentuk suku kata. Sukata membentuk kata dan kata-kata membentuk kalimat. Nah, metode mencocokkan yang digunakan Pak Ahmad untuk mengajarkan membaca pada buku ini adalah A. Storytelling, B. Suku kata, C. Alfabet, D. SAS. Nah, ini yang perlu saya jelaskan dan ini ada penjabarannya. Coba kalian jawab dulu. Jawabannya yaitu SAS. Metode SAS atau struktur analitik sintetik dalam peningkatan membaca permulaan di kelas 1 sekolah dasar. Berdasarkan permasalahan, ini yang aku kutip dari yang lain ya. Peneliti atau PTK, penelitian tindakan kelas, dalam menggunakan metode SAS dapat menggunakan metode ini kalau kualitas proses pembelajaran mengalami peningkatan. Jadi metode SAS itu memang sudah diteliti oleh beberapa peneliti dan banyak peneliti ya. Ini adalah cara yang bagus untuk kategori anak kelas 1. Struktural analitik sintetik. Oke, soal nomor 10. Salah satu contoh kesulitan belajar bahasa pada anak usia SD yang disebabkan karena kekurangan dalam kemampuan kognitif adalah A. Membandingkan informasi yang diterima, B. Menangkap makna secara penuh, C. Mengingat kembali kata-kata, D. Merumuskan alternatif pemecahan masalah. Jawabannya yaitu B. Menangkap makna secara penuh. Ya, jadi gini misalkan, menangkap secara penuh kayak gini. Kambing memakan rumput, jadi kan maknanya, oh kambing itu makanannya rumput ya, berarti kambing itu kambing herbivora misalkan. Oh kambing itu makanannya rumput-rumputan misalkan, kan maknanya kayak gitu ya. Oh berarti kambing itu udah nggak makan daging misalkan kayak gitu.
Kreativitas adalah salah satu karakteristik yang telah dimiliki oleh anak usia SD sebagai bentuk perkembangan kemampuan intelektual. Di bawah ini yang termasuk sebagai kreativitas adalah A. Berpikir tentang sesuatu dengan cara yang baru dan tidak biasa terhadap suatu persoalan. B. Memecahkan masalah-masalah dalam kehidupan sehari-hari yang sering dilakukan dan menghasilkan kepuasan bagi diri sendiri juga orang lain. C. Mengembangkan ide-ide secara cerdas dalam pemecahan masalah yang dihadapi baik pada masa sekarang maupun masa yang akan datang. Kemudian D. Menalar dengan menggunakan logika-logika untuk menghasilkan suatu keputusan dalam menghasilkan masalah. Jawabannya yaitu A. Berpikir tentang sesuatu dengan cara yang baru dan tidak biasa terhadap suatu persoalan. Nomor 12. Langkah berikut yang termasuk dalam persiapan awal untuk melakukan penelitian tindakan kelas adalah A. Membuat analisis kelayakan hipotesis. B. Menyiapkan cara wawancara. C. Menyiapkan fasilitas dan sarana. D. Membuat rencana pelajaran dan skenario-nya. Jawabannya yaitu A. Membuat analisis kelayakan hipotesis. Hipotesis itu jawaban sementara ya. Yang lagi penelitian ini masih ingat ini. Yang udah lama penelitiannya ingat apa enggak gitu ya. Latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian adalah bagian laporan penelitian tindakan kelas, yaitu pada bagian A. Kesimpulan. B. Metode penelitian. C. Pendahuluan. D. Kesimpulan. Oh, ini jawabannya C ya, sudah pendahuluan. Kemudian kita ke 14. Pernyataan yang paling tepat berkaitan dengan proposal penelitian tindakan kelas adalah A. Usulan untuk mendapatkan dana penelitian. B. Uraian tentang komponen-komponen yang harus dilakukan oleh guru. C. Usulan proyek penelitian kependidikan. D. Perencanaan yang sistematik untuk melaksanakan PTK. Jawabannya yaitu D. Perencanaan yang sistematik untuk melaksanakan penelitian tindakan kelas. Jadi sebelum melakukan penelitian tindakan kelas itu harus ada perencanaan ya. Beberapa hal berikut harus dilakukan oleh seorang guru saat melakukan penelitian tindakan kelas, kecuali berarti yang salah. A. Melakukan refleksi setelah melakukan tindakan. Jadi setelah melakukan tindakan kelas itu, oh ternyata kita harus mengambil tindakan seperti ini. Selama ini metode belajar ini salah, oh berarti kita harus menggunakan metode belajar ini. Misalkan seperti itu ya. Oh, metode belajar ini berpengaruh sekian persen terhadap pendidikan atau terhadap kemampuan siswa menyerap pelajaran, misalkan seperti itu. Merumuskan indikator keberhasilan. C. Menentukan generalisasi hasil penelitian. D. Menentukan perbaikan tindakan berdasarkan refleksi. Jawabannya yaitu menentukan generalisasi hasil penelitian. Esensi utama tujuan ketika guru melaksanakan suatu penelitian tindakan kelas adalah A. Memperbaiki kegiatan belajar mengajar di kelasnya. B. Menyusun sebuah teori pendidikan dan pembelajaran baru. C. Memperbaiki teori pembelajaran atau pendidikan dari ahli tertentu.
D. Menyusun sebuah generalisasi yang mencerminkan hasil penelitiannya. Jawabannya yaitu B. Menyusun sebuah teori pendidikan dan pembelajaran baru. Ketika guru merenungkan kembali tindakan perbaik, tadi udah dibahas ya. Jawabannya menyusun sebuah teori pendidikan dan pembelajaran baru ya. Ini yang kalian ingat nanti. Kalau kalian mau mampir ke Nice Energy channel blogspot.com, di sana banyak sekali soal-soal SKB, kalian bisa mampir ke sana ya. Ketika guru merenungkan kembali tindakan perbaikan dan dampak yang terjadi, kemudian mencari jalan keluar untuk tindak lanjut dalam suatu penelitian tindakan kelas merupakan A. Analisis, B. Refleksi, C. Observasi, D. Diskusi. Jawabannya yaitu refleksi. Peran yang dilakukan oleh guru dalam suatu penelitian tindakan kelas adalah A. Guru, B. Peneliti, C. Guru dan peneliti, D. Objek penelitian. Jawabannya ternyata guru dan penelitian, ini berarti sekalian ya. Pada sebuah penelitian tindakan kelas, guru melakukan perencanaan, pelaksanaan, observasi, refleksi. Jadi nanti kalau misalkan ada soal urutannya bagaimana, misalkan ya, jadi nanti kalian juga bisa paham, oh urutannya ternyata seperti ini, misalkan ya. Misalkan kayak gitu ya teman-teman. Jadi kalian belajarnya juga ke kanan dan ke kiri ya. Oh nanti kalau ada soal model gini, aku harus jawab ini, kalau ini yang keluar aku harus jawab ini gitu ya. Ini harus urut teman-teman, perencanaan, pelaksanaan, observasi, refleksi secara bertahap dan berkesinambungan. Hal ini merupakan karakteristik penelitian tindakan kelas dalam kaitan A. Mengumpulkan data penelitian, B. Menganalisis data penelitian, C. Mencapai tujuan penelitian, D. Menentukan ruang lingkup penelitian. Jawabannya yaitu C. Menentukan ruang lingkup penelitian. Penelitian tindakan kelas memberikan kerangka kerja empiris yang didasarkan pada beberapa hal berikut, kecuali A. Praktis dalam kegiatan-kegiatan kerja sebagai guru, B. Untuk memecahkan masalah-masalah baru, C. Observasi pada masa lalu, D. Aktual dalam kegiatan pekerjaan sebagai guru. Jawabannya yaitu C. Observasi objektif pada masa lalu. Kecuali itu yang salah, jadi yang benar itu ini benar. Praktis dalam kegiatan-kegiatan kerja sebagai guru benar. Untuk memecahkan masalah-masalah baru benar. Kemudian aktual dalam kegiatan pekerjaan sebagai guru benar. Yang salah yaitu C. Demikian dari Nice Energy Channel, semoga bermanfaat ya teman-teman. Jangan lupa juga nonton video aku yang lainnya. Kalian ketik aja di sini ya, tempat searching itu SKB Nice Energy Channel. Nah di sini kalian pilih teman-teman, di sini banyak sekali soal-soal hot, jadi kalian tonton ya. Di situ juga ada yang penjelasannya sangat rinci, juga ada. Penontonnya udah 6.000 lebih kayaknya. Nanti kalian cari di situ. Jangan lupa juga mampir ke blog aku ya, Nice Energy Channel blogspot.com. Jadi sama dengan ini, cuma belakangnya titik blogspot.com. Sorry ini n-nya cuma satu ya.
Oke, semoga video ini bermanfaat dan saya yakin bermanfaat karena penjelasannya sangat jelas. Kemudian di video aku tuh kan juga banyak ya, terserah kalian suka yang mana, tapi kalau bisa ditonton semuanya, dipelajari semuanya. Terserah kalian mau di sini, mau di video ini atau mau di blog aku, silahkan, karena disitu sudah sangat komplit gitu loh, sangat komplit. Disitu banyak sekali tentang soal-soal SKB ya, terutama pedagogi itu banyak banget, dalam banget, bukan banyak banget, juga banyak juga dalam. Oke, jangan lupa untuk tekan like, subscribe, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga yang selalu stay di channel aku, Allah memberikan kemurahan rezeki untuk kalian, kemudahan dalam menjalani hidup. Semoga sukses dunia dan akhirat, teman-teman. Semoga apa yang kalian inginkan mudah terkabul, amin amin ya robbal alamin. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, see you.